Saya menyoroti salah satu komentar yang ada di video saya 0027, yang intinya dia menuliskan bahwa Al-Quran itu tidak bisa dipercaya dan penuh kontradiksi. Kalian lihat sendiri aja guys, komentar dari akun ini. Daripada saya melakukan pembelaan terhadap Al-Quran, yang mana nanti akan memberikan kesan bahwa saya adalah seorang apologet muslim, yang mana hal itu bertentangan dengan poin utama dari video-video sebelum ini, maka saya akan membahas tutorial cocokologi yang dilakukan oleh para apologet agama atau ideologi apapun untuk mempertahankan doktrin-doktrin mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal di channel Ro'yu Mas R, yaitu channel yang berisi ro'yun atau opini saya tentang suatu hal. Sebelum masuk ke tutorial, seperti biasa, kita harus mengetahui dulu definisi dari istilah-istilah penting dari apa yang akan kita bahas. Menurut KBBI, doktrin adalah ajaran atau pendirian segolongan ahli ilmu pengetahuan dalam kurung tentang asas suatu aliran politik, keagamaan, ketatanegaraan secara bersistem khususnya dalam penyusunan kebijakan negara. Sedangkan ajaran menurut KBBI adalah segala sesuatu yang diajarkan, nasihat, petuah, petunjuk. Jadi bisa kita simpulkan bahwa doktrin adalah pendirian segolongan ahli ilmu tentang dasar politik, agama, maupun negara yang diajarkan. Kemudian dogma menurut KBBI adalah pokok ajaran dalam kurung tentang kepercayaan dan sebagainya yang harus diterima sebagai hal yang benar dan baik, tidak boleh dibantah dan diragukan. Yang kedua adalah keyakinan tertentu. Jadi doktrin sama dogma itu sebenarnya beda guys. Kalau dogma, pokoknya harus diterima, nggak boleh dibantah. Tapi kalau doktrin, itu nggak ada larangan untuk membantah. Sayangnya, seringkali doktrin itu memiliki konotasi negatif, guys. Sehingga nanti kita gunakan istilah-istilah tersebut secara kondisional agar tidak terjadi kesalahpahaman ya, guys. Kemudian apologetika adalah disiplin keagamaan untuk membela doktrin-doktrin agama melalui argumentasi dan wacana yang sistematis. Orangnya disebut apologis atau apologet. Jadi yang saya maksud tutorial menjadi apologet adalah tutorial menjadi orang yang membela pendirian segolongan ahli ilmu tentang dasar politik, agama, maupun negara yang telah diajarkan melalui argumentasi dan wacana yang sistematis. Sebagaimana telah kita bahas di konten 0014, bahwa manusia itu kan memiliki keterbatasan ya guys, bisa benar dan bisa salah. Dan apologetika ini, teknik membela yang dilakukan tanpa peduli suatu doktrin itu benar atau salah. Berarti, sebagaimana telah kita bahas di konten 0004, tujuan dari apologetika adalah mencari pembenaran dengan teknik-teknik sebaik mungkin. Jadi, kita akan belajar tutorial ngeles dan tutorial melintir-melintir. Sudah siap? Sekarang kita masuk ke tutorialnya, guys. Pertama, buat kesimpulan dulu. Misal kalian buat kesimpulan, agama Islam adalah agama yang mengajarkan terorisme terhadap agama-agama yang lain. Atau kalian buat kesimpulan, agama Kristen adalah agama yang mengajarkan terorisme kepada agama-agama yang lain. Atau kalian membuat kesimpulan, agama Yahudi adalah agama yang mengajarkan terorisme kepada agama-agama lain. Kalau dalam konteks kenegaraan, misal kalian buat kesimpulan, pemerintah Indonesia mayoritas pejabatnya itu korupsi. Kedua, carilah ayat-ayat atau dalam tanda kutip bukti-bukti yang bisa mendukung kesimpulan yang telah kalian buat tadi. Misal, agama Islam adalah agama yang mengajarkan terorisme kepada agama-agama lain. Kemudian kalian mengutip Quran surat At-Taubah surat ke-9 ayat 5. Atau misal agama Kristen adalah agama yang mengajarkan terorisme kepada agama-agama yang lain. Kemudian kalian mengutip Injil Matius pasal 10 ayat 34. Atau misal agama Yahudi adalah agama yang mengajarkan terorisme kepada agama-agama yang lain. Kemudian kalian mengutip kitab Ulangan pasal 20 ayat 16. Atau misal pemerintah Indonesia mayoritas pejabatnya itu korup. Kemudian bukti-bukti yang kalian dapatkan adalah keterangan-keterangan dari orang-orang yang kontra terhadap pemerintah. Ketiga, carilah argumentasi-argumentasi untuk membantah data-data yang akan membuktikan kesimpulan kalian itu salah. Jadi ketika ada orang Islam yang membela agama Islam dengan Quran surat Al-Kafirun, surat ke-109 ayat 6, atau ada orang Kristen yang membela agama Kristen
dengan Injil Matius pasal 22 ayat 39, atau orang Yahudi yang membela agama Yahudi menggunakan kitab Imamat pasal 19 ayat 18, kalian harus sudah memiliki argumentasi-argumentasi untuk membantah ayat-ayat tersebut. Keempat, kutiplah sedikit ayat dan buatlah tafsiran-tafsiran liar dengan cara jangan menampilkan konteks ayat-ayat sebelum maupun ayat-ayat sesudahnya. Lepaskan juga keilmuan-keilmuan lain yang terkait yang bisa digunakan untuk memahami ayat tersebut secara benar. Sehingga kalian bisa menarik kesimpulan bahwa Quran Surat At-Taubah Surat ke-9 ayat 5 itu bertentangan dengan Quran Surat Al-Kafirun Surat ke-109 ayat 6. Kemudian Injil Matius pasal 10 ayat 34 kontradiksi dengan Injil Matius pasal 22 ayat 39. Kemudian kitab Ulangan pasal 20 ayat 16 kontradiksi dengan kitab Imamat pasal 19 ayat 18. Kelima, jangan memperhatikan atau memberi panggung penjelasan yang bagus yang bertolak belakang dengan kesimpulan yang telah kalian buat di awal tadi. Kalau kalian terlanjur koar-koar tentang kebenaran, kemudian terbukti kalau kalian salah, kan malu juga ya. Lagian bangsa kita adalah bangsa yang menghadap ke depan, menyongsong cita-cita yang tinggi dengan berjalan mundur. Kapan sampainya kalau kayak gitu? Ingat kata para motivator, tidak ada hal yang tidak mungkin, walaupun kita berjalan mundur. Ya wes, kayak orang-orang yang membela para dukun sakti itu loh guys. Mereka kan punya banyak cara untuk bisa melakukan pembelaan bahwa kesaktian-kesaktian itu memang beneran nyata gitu loh. Walaupun sudah ditantang sama pesulap merah dan nggak berani, justru yang menerima tantangan pesulap merah itu adalah orang-orang yang menurut saya itu adalah korban karena percaya terhadap hal-hal yang begituan, guys. Saya kalau melihat orang-orang yang kayak gitu itu kasihan sebenarnya, guys. Dan bisa jadi kita juga kasihan, guys. Bisa jadi kita adalah korban tokoh-tokoh agama atau tokoh-tokoh politik yang membiarkan kita tetap bodoh. Makanya, jangan menanyakan pertanyaan yang sulit kepada tokoh agama ataupun kepada tokoh politik. Karena nanti mereka kan jadi kesulitan juga untuk membodohi kita, ya toh. Tapi di sisi lain, kita memang seringkali menunggu terkena dampak negatif dulu, baru kita belajar dari kesalahan. Yang susah kan cuman kalau kita itu kena dampak negatif, kemudian kita itu mati konyol sebelum kita bisa belajar. Keenam, berpura-puralah menjadi orang hebat dengan menampilkan kekayaan, status sosial, atau gelar kalian, atau kedekatan kalian dengan orang-orang yang berpengaruh, guys. Atau bikinlah pencitraan-pencitraan lain yang bisa membuat orang lain itu hormat kepada kalian, atau berpikir bahwa kalian itu adalah orang yang benar-benar baik, guys. Karena omongan kalian itu bisa dianggap benar tanpa difilter jika kalian menampilkan citra yang seperti itu, guys. Atau omongan kalian itu bisa dianggap benar hanya karena kalian dekat dengan orang yang berpengaruh itu tadi, guys. Ketujuh, gunakan narasi-narasi yang sesuai dengan permintaan hati dari para pendukung kalian, guys. Rata-rata orang yang diinginkan itu adalah divalidasi dan juga merasa dilindungi, guys. Makanya narasi-narasi tentang membentengi keimanan dari ajaran sesat itu sangat powerful kan. Padahal kalau dipikir-pikir, tokoh-tokoh agama yang berusaha membentengi keimanan kalian tadi, itu apakah sudah pasti nggak sesat? Sekarang saya tanya ke kalian, yang mengatakan bahwa tokoh-tokoh agama itu tadi adalah orang yang benar, itu siapa, guys? Kita kan nggak tahu toh karakter aslinya dari tokoh-tokoh agama itu seperti apa. Tiba-tiba kan ada orang yang ngomong, si A ini loh adalah tokoh agama yang baik. Dan sayangnya, kita langsung percaya aja melihat dari apa yang dicitrakan, kan gitu. Bukankah ini mirip dengan orang-orang yang tiba-tiba menjadi pembela tokoh politik tertentu? Setahu saya, yang mengatakan seorang tokoh agama atau tokoh politik itu adalah orang yang benar dan baik, itu rata-rata adalah orang-orang yang ekonomi dan akses informasinya itu di bawah dari tokoh-tokoh tersebut. Kalau dipikir-pikir, bukankah apologet dan buzzer itu memiliki fungsi yang sama? Coba kalian renungkan pertanyaan ini dengan sungguh-sungguh ya guys. Bukankah apologet dan buzzer itu memiliki fungsi yang hampir sama? Sehingga menurut saya, sebagaimana telah saya singgung sedikit di konten 0021 dan saya lanjutkan di video ini, moralitas manusia
nggak akan bisa menyelamatkan manusia sendiri tanpa intervensi dari Sang Pencipta alam semesta. Teknisnya, seorang pemimpin yang baik dan benar hanya bisa dipastikan baik dan benar jika orang itu dipilih oleh Sang Pencipta alam semesta yang mengetahui apa yang tampak dan apa yang tidak tampak. Dan bukankah tidak menutup kemungkinan jika semua pengetahuan atau informasi yang telah kita dapatkan sekarang itu telah dimanipulasi sedemikian rupa agar sebagian orang bisa mendapatkan kenyamanan dengan cara membiarkan mayoritas orang tetap tidak memiliki kesadaran, tetap bodoh dan bertengkar sendiri. Oleh karena itu, saya menekankan di channel ini agar kita bersikap sportif terhadap kebenaran, bukan mencari pembenaran, agar kita bisa menyelesaikan permasalahan kita secara tepat. Untuk orang-orang yang tidak setuju dengan pendapat saya, bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Kalau misal kita tetap nggak bisa sepakat, karena mungkin beda selera, maka kita harus ingat bahwa musuh utama kita itu adalah orang-orang yang memelihara kebodohan kita untuk kepentingan mereka. Manipulasi pengetahuan dan manipulasi informasi apa yang sebenarnya terjadi? Tentu kita bahas di konten-konten berikutnya ya guys. Salamun ala man ittaba'al huda.